Coordination adalah fungsi kontrol. Ketika keputusan Bretton Woods diketok palu, maka hal yang paling dicatat adalah disetujuinya dolar sebagai world currency, mata uang dunia. Dan sejak saat itu, 95% transaksi dunia menggunakan dolar sebagai underlying transaction-nya. Saat ini, transaksi perdagangan internasional kira-kira 20%-an menggunakan euro, 4% menggunakan yen, 5% sisanya dibagi-bagi negara-negara termasuk 1,9% menggunakan yuan Tiongkok. Sisanya yang terbesar, 70%-an adalah dolar dalam transaksi internasional. Banyak pejabat yang tidak ngerti strategi bernegara dalam hubungan geostrategi internasional sering naif di mana transaksi katanya nggak usah pakai dolar tetapi menggunakan mata uang negara masing-masing. Sebentar, ini harus diterangkan supaya jangan salah paham. Dalam perdagangan internasional ada baiknya kita ingatkan pejabat ada yang namanya bilateral, hubungan dua negara, ada yang namanya multilateral, hubungan dengan banyak negara. Misalnya Indonesia impor mobil dari Cina, lalu kita ganti nama seakan mobil buatan Indonesia. Waktu kita impor, kita bayar pakai rupiah. Mau nggak Cina dibayar pakai rupiah? Ya nggak mau, mending dibayar pakai yuan. Lalu Indonesia kan nggak punya yuan, cari di mana? Lalu cari di pasar atau di market. Kita ganti rupiah kita dengan yuan. Penerima rupiah tadi pegang rupiah buat apa? Buat beli barang dari Indonesia. Terlihat sederhana kan transaksi ini? Oke, kita lanjut. Ternyata dagang Cina dengan Indonesia, kita ambil angka dari langit, 20 Indonesia beli atau impor, 10 Indonesia jual atau ekspor, alias defisit dagang Indonesia dengan Cina. Dalam bahasa lainnya, tekor. Di mata Tiongkok, Indonesia mitra penting karena dagang dengan Indonesia menyenangkan. Cina, Tiongkok surplus, bahasa lainnya tekor dibalik yaitu roket. Kalau Tiongkok surplus, maka gak mau surplusnya memegang rupiah. Mending mereka pegang yuan atau mending pegang dolar. Mengapa dolar? Karena untuk transaksi dengan negara lain seperti dengan India, dengan Eropa, di mana Tiongkok akan beli barang maka dengan dolar lebih mudah. Apalagi negara Eropa dan Amerika di mana dolar diakui tertinggi. Mending pegang dolar. Daya beli dan transaksi negara Eropa dan Amerika Utara saat ini menguasai 60%-an transaksi dunia. Negara produsen adalah Cina saat ini yang terbesar. Sehingga Cina lebih senang megang mata uang yuannya sendiri atau euro atau dolar. Gak bakal mau pegang rupiah. Kembali ke dolar. Untuk membuat dolar ini ditaati, maka harus dibuat doktrin. Sama seperti agama. Doktrin itu penting untuk menjaga agama. Diciptakanlah ilmu ekonomi berbasis dolar. Dan saat ini usianya kira-kira ilmu tersebut 70 tahunan. Sudah 3-4 generasi keilmuan. Misalnya, kita saat ini usianya 30 tahunan. Dosen kita usianya 55 tahunan. Dosen kita usianya mungkin sekarang ini 80 tahunan. Nah, dosen senior yang usianya di atas 80 tahunan itu adalah angkatan pertama yang didoktrin ilmu ekonomi Keynesian itu. Pejabat saat ini yang usianya 50 tahunan ke atas sebagai generasi kedua, mereka merupakan orang yang tidak akan berani melawan ilmu gurunya. Karena memang tradisi guru murid ya begitu. Kemudian mereka yang usia 30 tahunan hingga yang lebih muda merupakan generasi ketiga yang mantap membenarkan ajaran agama Keynesian itu. Umat Keynesian yang mengagungkan guru mereka yang saat ini menjadi pejabat negara pasti menghormati dosennya dosen dan ilmu-ilmu dari Harvard, Yale, Cambridge, dan lain sebagainya. Lalu generasi kedua tadi ben ketok pinter, ayat-ayat buku-buku Paul Krugman, Peter Senge, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Larry Summers, dan banyak lagi dihafalin bagaikan hadis ekonomi supaya menjadi terlihat mengagumkan. Tidak salah pelajaran ekonomi tersebut, tapi ada pertanyaan sederhana. Apakah kemiskinan hilang dari muka bumi? Apakah jarak orang kaya dengan yang miskin mengecil dari tahun ke tahun atau semakin menjauh? Apakah dunia semakin sehat penduduknya atau semakin parah penyakitnya? Apakah lingkungan hidup semakin baik atau semakin tidak layak? Apakah dunia saat ini semakin damai? Bagi saya, kaum post-Keynesian, bagi kaum Green New Deal, dengan lantang kita berkata, kayaknya the system doesn't work. Keilmuan ekonomi dunia pada saat ini tidak bekerja dengan benar. Maaf, kami meragukan pembawa pesan ekonomi tersebut atau economic messengers-nya. Kita ragukan pesannya. Ini ilmu kaleng-kaleng kali ya. Kok buktinya dunia begini? Jadi ke depan bagaimana? Harus ada perubahan. Mengapa tidak pakai sesuatu yang baru dan bukan belum pernah dipakai? Hanya sepertinya di Indonesia pemakainya perlu keberanian. Apa itu? Gunakan tiara.
Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi, namun tetap harus kita perjuangkan. Yang seru adalah ada pejabat dan tim buzzer yang menganggap si Bosman ini menjebak pemerintah karena bisa seperti tahun 98 ketika dilakukan malah jadi hyperinflasi. Kita semua tahu bahwa menjadi pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain, yang baru, yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, otaknya langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini adalah menjebak pemerintah menjadi negara hiperinflasi. Siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Nggak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela. Naif benar sih ngomong begitu. Semua ada dalilnya, semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk membiayai Perang Dunia Kedua waktu itu, JMK, ekonomi yang terkenal, saya nggak mau perpanjang nih kata-kata JMK, yang menjadi penghitung war cost atau cost accountingnya atas biaya perang, yang menjadi dasar Federal Reserve cetak uang, di mana dia sebelumnya juga mendapat pekerjaan yaitu menghitung Project Relief Amerika dari Great Depression. JMK menghitung pembangunan Amerika berbasis infrastruktur statis jalan bebas hambatan dari tahun 1933 ke 1936. Dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt, dengan formasi criss-cross Amerika, ada 11 dari timur barat, ada 13 dari utara selatan dengan ribuan anak jalanan. Juga berbarengan infrastruktur dinamis juga diberikan dana untuk membangun industri permesinan yaitu kendaraan bermotor, membangun instalasi listrik, dan segala kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery, dan Reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, kemudian pemulihan ekonomi ke level wajar, serta mengatur ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan Perang Dunia Kedua adalah strategi printing money. Oke, sekarang kita ke Amerika. Bosen-bosen deh lu bolak-balik ke Amerika. Tapi yang namanya belajar, ya nggak apa-apa juga. Tidak ada keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul, maka ulangi. Semua sahabat tahu saya mendukung Bernie Sanders yang ternyata digusur oleh oligarki Partai Demokrat yang pemikirannya tua. Bernie digeser untuk memuluskan Joe Biden. Padahal Joe Biden pendosa yang gampang nanti dikalahkan Trump. Namun namanya juga oligarki kekuasaan. Kalau Bernie menang, kita semua tahu Bernie punya Green New Deal, di mana asisten kampanyenya ahli keuangan Stephanie Kelton jadi JMK-nya FDR New Deal versi sekarang. Bernie kalau jadi presiden Amerika, maka dia akan punya musuh bukan China, bukan dunia Islam, bukan Timur Tengah, tapi dia memutuskan musuh utamanya adalah masalah lingkungan hidup. Dia anti fossil oil, dia anti nuklir uranium, dia anti batu bara dan sangat mendukung perbaikan alam. Dia mendukung baterai dan energi terbarukan. Dia akan perang dan akan printing money per tahun 3.000 billion atau 3 triliun dolar untuk perang memperbaiki lingkungan hidup. Ini seru kalau Bernie menang, tapi dunia farmasinya Partai Demokrat, dunia militeri kompleknya Republikan bubrah. Bernie hanya perang di dua front. Satu, lingkungan hidup. Dua, komunis. Komunis itu musuh abadi demokrasi dan lingkungan hidup musuh perusahaan minyak, gas, batu bara, dan nuklir uranium dan hal-hal yang mengurangi oksigen karena penebangan pohon dan lain sebagainya. Ini beda dengan Trump. Ini beda dengan agenda Partai Demokratnya Biden, Obama, dan Clinton. Singkat cerita, Bernie disingkirkan. Kini terkadang timbul kekosletan otak si Sontoloyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro IMF juga pro obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. Walau saya menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 4 tahun lagi berkuasa. Jadi buang-buang waktu untuk Indonesia jadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka memang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya.
Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya nggak apa-apa juga, namanya juga pilihan hidup, silahkan dilanjut. Jadi ada baiknya kita ambil itu program Green New Deal ala Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun ala New Deal Amerika di tahun 33 dan 36, seperti Tiongkok tahun 1989 sampai 2009, ditambah kita adopsi Green New Deal Stephanie Kelton konsepnya. MMT adalah SWF, printing money, TINA, dan Tiara. Sekarang kita tambah Green MMT. Kita perang dengan perusak alam. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup atau pro-life strategi. Ini pasti ditentang globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir uranium, fosil oil, batu bara, dan merusak lingkungan lainnya, termasuk perang bedil-bedilan. Mereka dukung itu. Indonesia harus ambil kendali. Saya ragu yang sekarang punya biji, tapi biarlah mereka mengerjakan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka mau. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan konsep kita ini berjalan dengan baik. Jadi kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tutup endasmu.